Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita pilihan FC Barcelona terbaru hari ini dari sumber-sumber yang terpercaya. Namun kami mau mengingatkan khusus bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, pastikan Anda memberikan like dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan berita-berita selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat menonton. Inilah 7 alasan mengapa Messi belum diumumkan secara resmi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya pada hari Rabu, bahwa pada prinsipnya Messi telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa kontraknya di Camp Nou. Nah, jika demikian, mengapa pengumuman resminya belum langsung saja ditandatangani, disegel, dan bahkan dikirim? Apa saja yang masih perlu diselesaikan oleh pihak Barcelona? Nah, inilah beberapa faktor di balik permasalahan itu semua. Yang pertama, kontrak 5 tahun itu bisa menjadi 2 tahun. Sebelumnya dikabarkan kontrak baru Messi diharapkan selama 5 tahun atau hingga 2026 nanti. Namun menurut beberapa sumber diperkirakan Messi hanya akan benar-benar bermain di La Liga Santander selama 2 tahun ke depan. Barca menawarkan tahun-tahun tersisa Messi di klub MLS dan ia akan melakoninya sebagai duta FC Barcelona dan tetap digaji oleh Blaugrana. Intinya, klub bisa menyebarkan uang kontrak terakhir Messi selama beberapa tahun ke depan. Yang kedua adalah pemotongan gaji Messi. Gaji Messi sebelumnya bernilai lebih dari 500 juta euro dan yang paling menguntungkan dalam sejarah olahraga profesional di muka bumi ini. Sekarang penawaran gajinya disetujui sebesar 50% saja. Ternyata pemotongan itu belumlah menyelesaikan masalah keuangan di Barcelona. Hal ini harus dilakukan kepada pemain lainnya yang memiliki gaji tinggi. Walaupun Messi telah mencontohkan pemotongan gajinya, beberapa pemain belumlah setuju. Akhirnya Barca perlu menjual beberapa aset mahal mereka. Namun usaha ini belum terlaksana karena di masa pandemi ini keuangan klub-klub belumlah pulih sehingga daya beli pemain sangatlah sulit. Yang ketiga, faktor pajak. Faktor ini tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi Lionel Messi. Leo ingin benar-benar yakin bahwa setiap pembayaran yang disepakati adalah legal. Untuk alasan ini, pihak Barcelona berusaha bekerja sama dengan otoritas pajak untuk memastikan legalitasnya dan setelah diberi lampu hijau, akhirnya sang pemain menerimanya. Yang keempat, kontrol ekonomi La Liga. Pemotongan gaji besar Messi masih belum mampu menyelesaikan pembukuan neraca keuangannya. Barcelona perlu mendaftarkan Messi dan rekrutan barunya seperti Memphis Depay, Sergio Aguero dan Eric Garcia melalui kontrol ekonomi La Liga. Namun Barca harus memenuhi persyaratan pengeluaran yang ada sesuai dengan regulasi La Liga tentunya. Dengan persyaratan ini, Barca harus memastikan ke La Liga bahwa semua pemotongan dilakukan dengan benar. Meski begitu, Barcelona harus menguangkan beberapa pemain agar neraca keuangan stabil dan dapat secara resmi mendaftarkan Messi dan juga semua pemain baru mereka. Yang kelima, pemain harus memberi jalan. Barcelona telah menyelesaikan separuh masalah tentang gaji pemain dengan cara memindahkan beberapa pemainnya seperti Trincao, Junior Firpo, Konrad de la Fuente, Jean-Claire Todibo, dan Charles Alena. Tapi ini tidak seperti memasukkan uang ke celengan dan berharap dapat menabung untuk membeli sebuah Ferrari. Untuk memberi jalan bagi Messi, pemain bintang lain dengan gaji tinggi harus dijual dan yang paling mungkin adalah Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, atau Antoine Griezmann. Yang keenam, proyek olahraga. Ini adalah satu pertanyaan terpenting bagi Lionel Messi. Pemain Argentina itu ingin bertahan di Barcelona, tetapi hanya jika tim itu kompetitif dan mampu memperjuangkan trofi.
Dia menyadari situasi keuangan di klub saat ini dan bagaimana hal ini mempengaruhi sisi sepak bola. Dia melihat pula bagaimana Dewan Barca bergerak dengan cepat untuk merekrut pemain seperti Eric Garcia, Memphis Depay, dan Sergio Aguero. Tetapi ini belumlah final karena masih ada proyek kemenangan yang harus dilakukan. Yang ketujuh, sponsor ingin kesepakatan dilakukan sesegera mungkin. Sponsor secara logis tidak menyukai ketidakpastian dan penantian ini untuk bisa bekerja dengan Messi lagi. Mereka ingin Barca meratifikasi kontrak baru Messi sesegera mungkin, barulah para sponsor menanamkan modalnya, terutama beberapa kontrak dengan sponsor seperti Rakuten yang akan berakhir di tahun 2021 sekarang ini. Namun untuk saat ini semua pihak yang bekerja dan mendukung Barcelona hanya bisa bersabar. Namun yang terpenting adalah Messi sudah deal dengan Barcelona. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Terungkap klub ini berupaya membuat Moriba ragu di Camp Nou. Real Madrid adalah aktor yang membuat pemain muda itu menunda penandatanganan kontrak barunya dengan Barcelona. Walaupun Barca kemudian mengancam Moriba akan diturunkan ke tim B jika dia tidak memperpanjang kontraknya, Moriba tetap belum menandatangani kontrak yang ditawarkan. Pemain berusia 18 tahun itu memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya dan akan meninggalkan Barca secara gratis jika dia tidak memperpanjang kontraknya. Jika hal ini berlanjut terus, tentu saja Barcelona akan melakukan segala daya untuk mencegah gelandang berperingkat tinggi itu bergabung dengan rival mereka. Namun berita terakhir menyatakan bahwa dalam pekan ini, perwakilan Alex Moriba akan bertemu dengan klub untuk menyelesaikan masalah terkait perpanjangan kontrak remaja tersebut. Sebagai info, di musim lalu, Moriba memiliki 18 penampilan yang dipercayakan Ronald Koeman di tim utama. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Duo muda Barca ditetapkan sebagai cadangan Alba. Barcelona terus memperkuat masa depannya dengan cara memangkas tagihan gaji mereka musim panas ini. Caranya ialah memaksimalkan para pemain muda berbakat seperti Alejandro Balde dan Sergio Dest. Balde kemungkinan besar akan menjadi cadangan Jordi Alba musim depan di tengah kesulitan keuangan mereka. Meskipun klub telah dikaitkan dengan beberapa bek kiri selama beberapa minggu terakhir, Radio Catalunya sekarang melaporkan bahwa Alejandro Balde adalah pemain paling mungkin untuk menjadi cadangan Jordi Alba di Barcelona musim depan oleh karena permainan ofensifnya. Selain Balde, Blaugrana berpikir bahwa Sergio Dest bisa menjadi backup Alba karena pemain Amerika itu juga bisa menunjukkan kemampuannya bermain di sayap. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Mourinho tolak Pjanic. Miralem Pjanic tidak ada dalam rencana Ronald Koeman untuk musim mendatang di Barcelona dan klub ingin memindahkannya secepat mungkin. Pemain berusia 31 tahun itu hampir tidak bermain sama sekali di paruh kedua musim lalu, dengan Serie A dipandang sebagai tujuan yang baik bagi pemain Bosnia setelah periode yang sukses di Juventus. Bianconeri telah menutup pintu untuk kembali, tetapi mantan klub Pjanic lainnya di Roma memantaunya dengan cermat saat mereka ingin memperkuat di bawah pelatih baru Jose Mourinho. Namun dikabarkan Mourinho mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan Pjanic oleh karena masalah keuangan klub di masa pandemi ini. Ini adalah masalah utama yang dialami Barcelona ketika sulit mencari klub baru sebagai tujuan Pjanic. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Bocor rekaman audio Florentino Perez tentang asmara Mesut Ozil. Diberitakan dari El Confidencial bahwa mereka terus membocorkan rekaman audio Presiden Real Madrid Florentino Perez yang berisikan kalimat-kalimat pelecehan. Kali ini sebuah rekaman audio dari tahun 2012 yang membahas kehidupan intim Mesut Ozil dan pacarnya secara rinci. Ozil datang pada usia 21 tahun dengan seorang pacar, tetapi dia dengan cepat menemukan Madrid dan mengubah gaya hidupnya. Dia menyuruh pacarnya pergi dan menggantikannya dengan model Italia.
Dalam rekamannya diungkap bahwa kalimat tak senonoh dari Perez yang menyuruh Ozil mempermainkan gadisnya di tahun 2012 silam. Ozil jatuh cinta dengan model Italia dari Milan. Lantas Jose Mourinho mengatakan kepada Ozil, pacar Anda telah ditipu oleh seluruh skuad Milan, seluruh skuad Inter, dan bahkan seluruh staf pelatih. Saya pikir sekarang Ozil meninggalkannya setelah pembicaraan ini. Tampaknya wanita yang dimaksud adalah Aida Yespica, seorang tokoh dan model TV Venezuela yang pindah ke Milan pada awal 2000-an. Dia sendiri membenarkan bahwa dia dan Mesut pernah berkencan selama beberapa waktu terakhir di La Liga. Selagi Barca berjuang untuk mereformasi skuad mereka, Real Madrid tampaknya sedang melalui masalah yang hampir tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di lapangan. Selama beberapa hari terakhir, audio viral tentang Perez yang menghina manajer legenda seperti Cristiano Ronaldo dan bahkan Mourinho telah diterbitkan. Nah pemirsa, demikianlah berita FC Barcelona hari ini. Jika Anda memiliki pendapat lain, tuliskan saja komentarnya secara positif ya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya. Visca Barca.